Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dari Universitas Kaltara, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia. Dari sejarah perkembangan, peristiwa penting, kedudukan, fungsi, manfaat bahasa Indonesia, dan dampak bahasa gaul bagi bahasa Indonesia. Mari kita simak. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Membicarakan perkembangan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai sumber atau akar dari bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah kita gunakan sebagai bahasa perantara. Peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Peristiwa penting bahasa Indonesia. 1. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedua, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Putusnya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan kita saat ini. Ketiga, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman ejaan bahasa yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Keempat, pada tahun 1993 secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jahbana dan kawan-kawan. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berada di atas bahasa-bahasa daerah sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Fungsi dari bahasa Indonesia adalah Fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Dan 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dampak bahasa gaul mempengaruhi bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya sebagai berikut. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sepoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mempengaruhi pembusukan itu. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Manfaat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu 1. Melestarikan bahasa Indonesia. 2. Meninggalkan rasa nasionalisme. 3. Mempermudah dalam berkomunikasi antar suku, ras, dan daerah. 4. Membuat pribadi. Sekian dari penjelasan saya tentang bahasa Indonesia. Bila ada yang kurang, mohon dimaklumi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.